Halo, selamat malam teman-teman. Ini video yang kedua untuk minggu yang ini. Maaf, ini video yang terlambat karena memang eh, aku sedang banyak kerjaan. Tapi mudah-mudahan video ini bisa menolong teman-teman untuk mengerjakan tugas besarnya. Nah, sebelum kita mulai, kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan dalam mengerjakan tugas besarnya, boleh silahkan hubungi WA saya. Bebas, aku akan menolong sebisa mungkin. eh, Permasalahan teman-teman di mana nanti aku tolong. Ya, walaupun mungkin ya di antara teman-teman ada yang tidak mengambil tugas besarnya lewat praktikum ini, tapi nggak masalah. Bebas teman-teman mau milih tugas besar yang bagaimana, tetapi uh, yang penting dikerjakan lah. Yang penting dikerjakan tugas besarnya supaya mata kuliah ini tidak mengulang. Oke. Untuk pertemuan ini kita akan menghubungkan antara front end dengan back end kita. Jadi apa itu front end? Front endnya adalah sebelum kita masuk ke front end dan back end, kita masuk dulu ini ke prasyaratnya. Prasyaratnya sebelum memulai praktikum ini, yang pertama, teman-teman sudah selesai membuat aplikasi API-nya. Kemarin itu saya sudah kasih apa namanya? Sudah kasih laprak untuk mengerjakan di bagian modelnya. Karena yang di bagian login sama yang di bagian register itu sudah selesai. Ya, sekaligus membuat endpoint untuk mengakses model AI-nya. Ini merupakan tugas laporan praktikum di pertemuan 11, ya. Yang kedua, teman-teman juga sudah selesai membuat halaman home di aplikasi webnya. Ini merupakan tugas laporan praktikum di pertemuan 12, ya. Kalau mau ngikutin tutorial ini harus sudah selesai ini dulu. Tapi kalau misalnya tugas besarnya teman-teman berbeda dari yang praktikum kita, silahkan buat sedemikian rupa. Teman-teman bisanya bagaimana? Mungkin aplikasi Next.js sangat sulit atau membuat API sangat sulit, tidak masalah. Teman-teman bebas mau gimana bikin tugas besarnya. Yang penting di minggu depan teman-teman bisa mempresentasikan tugas besarnya ke Pak Arif. Ya, semangat teman-teman. Nah, apa itu front end? Front end itu adalah aplikasi web yang kita buat kemarin menggunakan Next.js. Ini di video minggu lalu, tapi saya bikin videonya yang ini di minggu ini. Terus kalau backend itu adalah aplikasi API yang kita buat kemarin menggunakan Flash di Python, ya, bahasa pemrograman Python. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menghubungkan antara aplikasi web kita dengan aplikasi yang kita buat kemarin. Nah, di pertemuan ini kita juga akan mengimplementasikan fitur login, register, dan juga sekaligus mengakses model AI-nya. Kalau videonya nggak kepanjangan, nanti coba kita bisa aku sambung ke model AI. Tapi kalau videonya kepanjangan mungkin nggak bisa. Tapi silahkan teman-teman, apakah butuh bikin video cara menghubungkan model AI-nya yang dari API ke webnya atau tidak? Nanti misalnya aku bikin videonya, ternyata teman-teman nggak butuh videonya, itu jadi buang-buang waktu kan. Aku jadinya buang-buang waktu untuk bikin videonya. Nah, makanya silakan teman-teman, apakah butuh videonya apa enggak, silakan chat aja di WhatsApp. Jadi fokus kita di video ini adalah untuk mengerjakan bagian login dan juga register. Kita mulai dari bagian backend terlebih dahulu. Nah, teman-teman jangan lupa untuk menyalakan SAMPP-nya. Kalau aku sudah nyala, ya pakai mam namanya, bukan SAMPP. Beda-beda kalau pakai Windows namanya pakai SAMPP. Nah, silakan aktifkan yang Apache dan juga MySQL. Selanjutnya mari kita pertama-tama buka dulu aplikasi API kita. Kita coba buka dulu aplikasi API kita, kode aplikasi API kita kemarin di kode editor teman-teman. Ini aku coba ya, buka terminal dulu, terus Python, terus plus, ya, ini projectnya. Terus aku buka kode dot. Ini API-nya. Tuh. Ya. Ini close dulu, kita buka terminal. Baru disuruh ngapain? Disuruh menjalankan aplikasinya. Ya, Python. Tapi sebelum kita jalankan aplikasinya, kita masuk dulu ke environment-nya, ya. Kalau di laptop aku pakainya Source. Sudah, langsung jalankan aplikasinya. Ini pakai ini meload model, ya. Meload model yang model AI yang aku gunakan. Kebetulan aku menggunakan model AI-nya itu yang sudah di-train, yang pre-train model. Jadi, ya, dari sini aku menggunakan bot-nya Facebook /bot/search CNN. Ya. Jadi nggak perlu bikin model lagi. Kalau teman-teman punya model sendiri, silahkan buat sendiri, gitu ya. Sudah jalan aplikasinya. Next apa? Udah jalan. Coba buka localhost 4000 di browser, apakah ada error atau tidak. Nah, kenapa localhost 4000? Karena di bagian ini
aplikasinya bilang kalau aplikasinya itu berjalan di localhost 4000. Coba buka. Ya, oke, jalan ya. Ini dia, hello world. Oke, sekarang kita balik lagi ke modulnya. Nah, ya. Oke, sebelum lanjut ke front end. Nah, bagi teman-teman yang sudah membuat database di pertemuan kemarin-kemarin, coba hapus dulu semua tabel di database tersebut, dihapus terlebih dahulu. Nah, caranya ya buka aja localhost phpMyAdmin, terus pergi ke database teman-teman, terus yang di bagian tabel kita hapus tabelnya, terus lalu jalankan aplikasi API-nya. Maka secara otomatis aplikasi API tersebut akan membuat tabel baru dengan nama yang sama. Oke, berarti ini kita berhentikan dulu. Sudah berhenti, kita jalankan lagi. Masih loading. Oke, sudah jalan. Nah, coba kita lihat lagi phpMyAdmin kita refresh. Oke, ternyata betul ya, dibuat ulang tabelnya sesuai dengan yang kita buat di bagian sini, user model. Ya, ini struktur tabelnya seperti ini. Ikutin yang ini. Otomatis dibuatkan sama Python. Lanjut, kita ngapain lagi? Oke, kita lanjut ke bagian front end. Buka kode aplikasi webnya di kode editor kalian. Oke, aku akan buka lagi cd develop. Oke, ini cd // node ya 2024 cd web AI code. Oke, ini aplikasinya. Ini ini codingannya. Ya. Di codingan yang terakhir kali bikin video. Coba ini changesnya commit dulu. Oke, sekarang jadi nggak ada cahaya lagi. Oke, sekarang sudah. Ngapain lagi? Kita diminta untuk lalu buka terminal dan jalankan perintah pin. Oke, kita diminta untuk menjalankan aplikasinya. Ya, npm dev. Sudah. Aplikasinya harusnya muncul. Ya, betul ya, aplikasinya muncul. Coba kita pergi ke bagian login. Nenteng, sudah. Oke, jalan ya aplikasinya ya. Oke, lanjut, kita ngapain lagi? Oke, implementasi fitur-fitur. Oke, kita coba implementasi fitur yang register terlebih dahulu. Nah, sekarang coba buka kode aplikasi API kalian. Sudah dibuka. Kita akan melihat kita membutuhkan data apa saja yang perlu kita kirim ke aplikasi API kita untuk melakukan register. Oke, jadi kan register itu kan butuh data ya. Nah, untuk supaya tahu kita butuh datanya apa saja, nah kita harus buka aplikasi kode API kita. Tadi aplikasinya di sini. Oke. Nah, lalu kita lihat mana nih endpoint yang untuk register. Yang ini ya, sign up ini ya. Nah, sekarang kita lihat lagi mana yang menggunakan variabel yang menggunakan variabel body. Nah, yang ini ada email, ada email, password sama name. Nah, body ini diambil dari request JSON yang dikirimkan oleh si aplikasi web. Nanti jadi kalau mau melakukan register, si aplikasi web itu harus mengirim data JSON, dan data JSON itu diambil oleh si aplikasi API. Caranya adalah dengan request.get.json. Nah, dari sini nanti kan baru diambil data-data yang diperlukan, misal data name, data email, dan data password. Nah, makanya saya tahu si endpoint ini membutuhkan data ini karena dilihat kalau dia menggunakan variabel body, dia mengakses variabel body. Yang body itu adalah variabel diambil dari JSON-nya, request JSON-nya, request body dari JSON, dari request body berbentuk JSON. Ya, oke. Kita sudah tahu dia membutuhkan data name, email, dan password. Oke, selanjutnya ngapain? Oke, mari kita persiapkan form register kita supaya bisa mengirim ketiga data tersebut. Oke, tambahkan atribut required di setiap input, lalu tambahkan juga atribut name sesuai dengan field data yang akan dikirim. Field itu adalah ini, name, email, sama password. Kalau name, atribut name adalah atribut name di HTML. Nah, di sini dibilang ada form register. Nah, berarti kita coba pergi ke kode aplikasi web kita, terus kita pergi ke halaman register. Nah, di halaman register, mari kita lihat mana form. Ini form. Oke, mari kita lihat perlahan-lahan.
Dia itu inputnya yang full name, yang email, sama yang password. Oke, berarti itu tuh salah ini ya. Berarti ini coba aku full screen aja nih. Nah, oke, berarti itu input yang ini yang full name, input yang ini yang email, input yang ini yang password. Oke, sekarang kita tambahkan di sini input, kita bikin required nama name-nya. Oke, yang full name, nama filenya apa? Nama filenya adalah name. Oke, terus yang kayaknya ini kita hilangkan aja ya. Ini kan error ya. Sebenarnya ini kan error, tapi kita hilangkan aja supaya jangan terlalu ribet. Nah, ini kita coba hilangkan lagi. Tuh, kita komen aja. Kalau mau ditampilkan nanti boleh. Tapi itu akan ribet sekali. Mau manage error-errornya sangat ribet. Nah, selanjutnya yang email, kita tambahkan required terlebih dahulu. Name-nya adalah email. Nah, kenapa butuh required? Required ini adalah mengindikasikan kalau inputnya ini harus diisi. Ya, harus diisi sesuai dengan tipe datanya. Misal input email berarti harus diisi dengan email. Kalau nggak diisi dengan email nanti dia error ya. Jadi secara otomatis. Oke, terakhir input password required, name-nya adalah password. Sudah, mari kita save. Sudah, balik lagi ke sini. Selanjutnya apain lagi? Lalu buat fungsi baru dengan nama onSubmit. Fungsi ini nanti akan dijalankan ketika kita menekan tombol sign up. Oke. Di fungsi ini juga nanti kita akan mengirim data form ke aplikasi. Oke, yang pertama-tama kita bikin fungsi dulu untuk onSubmit. Jadi fungsi ini akan dijalankan ketika kita menekan tombol apa? Kita yang pergi ke halaman register dulu. Menekan tombol sign up ya. Ini kan tombol submitnya kan. Nah, jadi ketika kita ngeklik tombol sign up, fungsi inilah nanti yang akan dijalankan. Oke, mari kita bikin. Di atas ini function on submit. Nah, ini dia butuh parameter satu parameter ya secara default seperti itu. Terus tipe datanya adalah form event dari HTML form element. Terus kayak gini. Nah, terus yang on submit itu kita masukin ke form, tambahkan tag baru on submit di sini. Oke, sudah. Hati-hati tadi ini kita import ya. Ini import form event dari React from React. Ya. Hati-hati. Oke, sudah. Selanjutnya apain lagi? Oke, kita diminta untuk menginstal React Hot TOAS. Jadi sebelum kita lanjutkan, mari kita install package yang akan kita gunakan untuk menampilkan TOAS. Nama package-nya adalah React Hot TOAS. Oke, nah TOAS ini akan kita gunakan untuk menampilkan pesan sukses, error, ataupun loading. Cara menginstalnya, pertama kita matikan dulu terlebih dahulu aplikasi web kita yang tadi sedang berjalan dengan cara Ctrl+C. Oke, buka terminal, Ctrl+J, terus matikan aplikasinya, Ctrl+C. Kita coba clear, baru kita coba install. Caranya adalah pm add react hot TOAS. Jadi contoh TOASnya bisa dilihat di sini. Nah, mana di coba ya, ada nggak? React hot TOAS example, bukan ini apa ya? Nah, contohnya gini. Nah, kan muncul tuh. Nah, kan muncul kan? Nah, contohnya seperti itu. Kalau di bawah bisa juga bottom right, bisa juga top center, bisa juga bottom left, bisa juga top center, bisa juga top left, top right, bla bla bla. Ya, bisa mantap banget. Nah, contohnya seperti itu ya. Oke, ini udah selesai menginstal. Mari kita jalankan lagi aplikasinya. Oke, selanjutnya ngapain lagi? Ini kita close aja ya.
Selanjutnya sudah diinstal. Oke, mari kita import div, lalu buka file /_ app.tsx, lalu import toaster from reactos. Kita import from react hottos, lalu lalu return dijadikan seperti ini, toaster. Oke, sudah. Apakah sudah selesai? Ya, oke, sudah selesai ya. Yang toasnya sudah diinstal. Oke, nanti kita lihat nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, sebelum kita lanjut ke fungsi onSubmitnya tadi, fungsi yang ini ya. Ya, fungsi yang tadi di register itu, file register yang ini. Kita ngapain dulu? Mari kita buat terlebih dahulu fungsi untuk memanggil aplikasi API kita. Oke, buat file baru dengan nama index.ts di dalam folder API. Oke, buat folder API di dalam folder src. Oke, buka file, terus src, bikin folder baru namanya API. Dalam folder API punya file index.ts. Lalu tambahkan variabel ini. Oke, ini merupakan variabel untuk menyimpan URL aplikasi API kita. Kalau tadi teman-teman ingat, lokasinya adalah di localhost 4000 ya. Yang tanda yang kita kerjakan dulu ya. Coba kita tulis dulu. Const API base URL equal to process.env.next public API base URL 4000. Tapi ini pakai ginian ya. /API/v1 kayak gini ya. Bingung ya. Oke, coba kita ulang. Ini kan ada tanda backtick, terus buka $ sama gini, terus process.env.next public API base URL, atau kalau ini null, gunakan nilai localhost 4000. Oke, ini yang ini sampai sini. Jadi ini mengambil dari environment variable. Kalau nggak ada dari environment variable, gunakan nilai ini. Jadi ini berfungsi ketika nanti kita mendeploy aplikasinya, datanya itu akan berubah sesuai dengan data URL yang sudah kita deploy aplikasi API-nya. Oke, yang ini dilanjut. Ya, ini gabung ya. Nah, setelah bracket ini kita bikin /API/v1. Ini namanya string concatenation. Teman-teman nggak bingung ya. Alamat URL API. Oke, lanjutnya apa? Setelah itu, mari kita buat fungsi sign up di file yang sama. Fungsi ini digunakan untuk mengirim data register ke aplikasi kita. Oke, kita bikin fungsi sign up untuk mengirim data register ke aplikasi API kita. Oke, yang pertama kita bikin dulu export interface register data. Jadi interface itu adalah tipe data. Nah, kalau dalam kasus ini register data adalah tipe data yang dibutuhkan untuk mendaftar. Tadi apa? Masih ingat? Name, email, dan password. Makanya kita isi di sini name string, email string, dan password string. Oke. Setelah itu, baru kita bikin fungsinya export asynchronous function. Jadi kenapa pakai asynchronous? Karena biasanya kalau kita memanggil API itu biasanya fungsinya itu akan lama berjalan. Nah, jadi karena JavaScript itu single thread, cuman dijalankan oleh satu thread di prosesor kita, makanya kita butuh asynchronous. Jadi kalau misalnya ada operasi yang lama berjalan, dia akan merequest ke thread lain, hey, kamu kerjakan yang ini. Nanti yang thread utamanya itu mengerjakan hal lain. Jadi tidak memblok. Teman-teman tidak perlu paham ini sih. Tidak perlu paham, teman. Dasarnya seperti itu. Sign up ya namanya. Sign up. Datanya menggunakan data register data. Oke. Cons apa lagi nih?
Nah, ini dia yang fetch ini adalah fungsi untuk melakukan memanggil API-nya. Const response sama dengan await fetch API base URL slash apa endpoint-nya slash API slash v1, yang ini udah slash API slash v1. Terus apa lagi, mari kita lihat, slash API slash v1 slash out slash sign up. Oke, bikin di sini. Oke, kita ganti metodenya apa, metodenya adalah post, berarti metode post. Terus kalau metodenya post, kita harus mengirim data ya, data yang ini dibutuhkan ini. Mari kita kirim body, kita json.stringify, kita ubah datanya ini menjadi bentuk JSON data. Oke, terus sudah. Oh ya, jangan lupa tambahkan headersnya content type application JSON. Jadi ngasih tahu aplikasi API kita kalau kita mengirim data JSON. Itu fungsinya content type application JSON. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya kita ambil responsnya. Wait, respon JSON. Ini adalah respon yang kita dapatkan dari API kita. Responnya adalah ada code sama errors ya. Tahu dari mana code sama error? Dari sini. Ada code, status sama errors. Kalau teman-teman mau ngambil status juga nggak masalah. Tapi kalau memang nggak dibutuhkan, nggak usah diambil, nggak apa-apa juga ya. Yang kita butuhkan cuman code sama errors ya, yang errors ini. Jadi kita bisa nanti menampilkan error kalau ada error kayak gitu. Terus kita tinggal aja if code tidak sama dengan 200. Nah, ini artinya apa? Kalau kode bukan 200 sih. Kalau misalnya sign up itu 201 yang kode yang berhasil. Artinya created ya. Jadi kode-kode ini tidak asal-asal dibuat ya, karena itu ada artinya. HTTP status code. Nah, kalau teman-teman buka artikel ini, nah lihat yang sukses itu responnya menggunakan kode 200. Oke. Kalau data baru saja dibuat, itu menggunakan created 201. Karena register itu prosesnya membuat data, maka kita mengirimkan kode 201. Makanya di sini kita pakai 201. Ya, kode berhasilnya pakai 201. Kalau 400 itu kode yang tidak berhasil. Biasanya itu error. Itu errornya karena dikarenakan oleh si klien yang salah mengirim data. Kalau kita lihat di sini, nah klien error response 400, ya kan? Jadi 400 itulah the server cannot or will not process the request due to something that is perceived to be client error. Servernya tidak bisa memproses permintaan karena ada yang salah dengan data yang dikirim oleh klien. Makanya kita pakai 400. Contohnya, kalau misalnya emailnya ini sudah ada, berarti si klien salah mengirim data kan? Nah, makanya kita kirim bad request yang untuk ngasih tahu. Ya, ini nggak perlu teman-teman pahami juga ya, karena memang sains data, tapi memang kalau mau dipahami sangat baik paham mengenai hal seperti ini. Kalau memang nanti sains datanya itu masuk ke API, pembuatan API. Oke, sudah semakin gini doang sih. Yang register sudah hampir selesai. Nah, ini untuk fungsinya untuk memanggil API. Oke, selanjutnya ngapain? Sekarang kita balik lagi ke file register. Oke, mari kita balik ke file register. Ngapain di sini? Nah, sekarang kita coba import dulu. Import beberapa hal ini. Oke, import use router from next router. Oke, import use router from next router. Import from event from use state. Berarti react from react. Berarti ini sini ya. Kita kasih koma saja. Use state. Apalagi import TOAS. Nah, from react hot TOAS. Import TOAS from react hot TOAS. Oke, selanjutnya ngapain lagi? Tambahkan juga variable ini karena dibutuhkan di fungsi on submit nanti. Nah, oke, kita tambahkan. Ini di bawah, berarti di sini ya. Di atasnya ini. Berarti apa? Const is loading, set is loading. Oke. Ini adalah state ya, fungsi untuk menyimpan data di dalam React. Terus router. Kalau router ini nanti kita gunakan untuk pergi ke halaman yang lain. Const router sama dengan use router. Sudah. Terus apa lagi nih? Modifikasi tag buttonnya menjadi seperti ini.
Ya, oke, tag button mana buttonnya paling bawah di bagian ini. Kita disable, disable sama dengan is loading. Jadi ketika loading, buttonnya ini kita disable, kita matikan. Apalagi nih, terus class name-nya ditambahkan disable opacity-nya 70. Nah, jadi ketika buttonnya disable, opacity-nya ubah menjadi opacity min 70 ya. Nah, terus apa lagi? Terus tulisannya menjadi is loading. Ya, ini condition ya, is loading register. Nah, kayak gini. Jadi kalau is loading ini menjadi true, maka tulisannya akan berganti menjadi loading. Kalau nggak true, maka akan menjadi sign up. Oke, sudah. Selanjutnya apain? Panjang banget. Oke, ini fungsi on submit kita memang panjang banget. Gak apa-apa, kita coba pelan-pelan saja. Nah, ada beberapa perubahan yang dilakukan. Yang pertama, dari fungsi biasa menjadi fungsi asinkronus ya. Kita tambahkan saja sini async. Nah, terus apa lagi? Oke, event titik prevent default. So, ini supaya tidak refresh ketika disubmit. Karena biasanya kalau kita submit form itu, biasanya browser akan secara otomatis merefresh. Nah, kalau kita nggak mau di refresh halamannya, kita cukup ketikkan kode yang ini. Apalagi ambil data dari form. Oke, const from is equal to new from data event titik current target. Oke, baru kita bikin variabel data menggunakan tipe data register type yang kita buat sebelumnya sama dengan ya name. Nah, ini dibantu sama ini ya, dibantu sama Copilot, jadi nulisnya nggak lama. Oke, dah. Habis itu kita pakai try and catch. Nah, karena operasi ini bisa saja terjadi error ya, lihat, perhatikan di sini kita throw error, berarti aplikasi ini bisa saja terjadi error. Sama kita juga menggunakan fungsi fetch, yang dimana fungsi fetch ini juga bisa saja melemparkan error, bisa juga terjadi error. Maka kita butuh try and catch untuk menangkap error kalau ada error. Oke, di dalam try kita lakukan apa? Set is loading ke true. Nah, kita set loadingnya ke true, terus await sign up. Nah, baru kita panggil data fungsi yang tadi yang kita bikin itu, yang ini kita panggil fungsinya di sini. Terus ngapain lagi? Terus oke, setelah ini kalau ini sudah berhasil, maka akan pergi ke bagian ini. Await router.replace /login, pergi ke halaman login ketika berhasil. Nah, ini kita tambahkan pesan ininya, pesan berhasilnya. Apa nih? Register berhasil. Silahkan login. Jadi nanti pesan yang muncul ini, kita data pesan ini kita kirim ke halaman login. Nanti kita bisa akses data pesannya ini, sehingga kita bisa munculkan nanti pop up TOAS. Oke, kalau ada error kita ngapain? Kalau ada error, kita tampilkan juga TOAS-nya. TOAS error.message. Finally, set finally. Kalau ada error dan kalau tidak terjadi error atau kalau tidak terjadi error, ataupun terjadi error, tetap jalankan bagian kode yang ini. Itu fungsinya finally. Nah, kita mau set is loadingnya jadi false. Kita tambahkan dulu ini, jangan error. Oke, sudah. Kita ngapain lagi nih? Selanjutnya, sekarang coba testing fiturnya apakah sudah berfungsi. Oke. Ngapain lagi? Sekarang coba testing fiturnya apakah sudah berfungsi. Oke, mari kita buka halaman register. Coba mendaftar. Free novkikerix@gmail.com. Nah, nggak boleh kosong kan, harus diisi free. Coba. Ternyata ada error ya, sesuai yang ada di modul. Ada error. Mari kita lihat. Ternyata ada error. Coba kita lihat konsolnya. Errornya apa? Access to fetch bla 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 from origin has been blocked by calls policy.
Oke, cara mengatasinya gimana? Nah, kita baca dulu. Ini adalah error yang umum terjadi. Untuk mengatasinya, mari kita buka kembali kode aplikasi API kita. Nah, lalu, nah, setelah kita buka, pertama install package flash min course. Buka terminal lalu jalankan pip install u flash min course. Oke. Matikan dulu, jangan lupa baru kita install. Sudah diinstal, kita refresh, terus ngapain lagi? Lalu tambahkan kode yang diberi highlight. From flash course, ini aku udah coba ya, jadi tinggal komen doang. Tapi kalau mengetik dari ulang nggak apa-apa. Flash course import course. Ya. Terus course app sama resources sama dengan ini. Oke, sudah. Sekarang kita jalankan lagi aplikasi Python-nya. Udah berjalan. Sekarang kita coba lagi fiturnya. Harusnya bisa berhasil ya ke halaman ini. Coba ya, jalankan. Sip, dah berhasil ya. Dia sudah muncul, kita sudah pergi ke halaman login dengan sukses yang ini. Oke, tapi pop-upnya nggak muncul. Nah, di sini muncul. Nah, cara bikin pop-upnya gimana? Oke, sekarang kita coba balik lagi ke kode web kita buka halaman login. Nah, jadi untuk membuat pop-upnya, kita harus mengambil dulu data pop-upnya, data pesan yang ingin kita tampilkan di pop-upnya. Misalnya, di dalam contoh ini, kita bisa lihat datanya dari sukses ini. Nah, cara mengambilnya dari URL ini gimana? Oke, caranya gini. Pertama, kita bikin dulu variabel namanya router. Diambil dari use router, dari next router. Nah, import, terus kita bikin use effect. Jadi use effect ini adalah dijalankan ketika ketika halaman ini pertama kali di load. Jadi ini akan dijalankan use effect. Nah, if router ya, if router.query, query itu adalah di sini ya, yang dari URL. Query, maka tampilkan toas titik sukses. Nah, kayak gini. If ada pesan sukses di URL, maka tampilkan toas sukses. Coba kita tes, kita simpan dulu, baru kita reload. Belum berfungsi, kenapa ya? Tadi awalnya berfungsi, tapi nggak berfungsi lagi. Oh iya, ini kita harus masukin ke sini. Nah, dah ya. Jadi ini adalah dependensinya. Jadi ini akan berganti. Ini akan dijalankan ketika dependensinya ini, ketika data di dependensinya ini ada yang berubah. Contohnya gini. Nah, makanya bisa set. Nah, mantap ya. Bagus ya. Set. Ya, mantap. Oke, sudah. Yang fitur sign in sudah selesai. Coba kita bikin lagi ya, bikin akun baru lagi. Namanya anto@gmail.com. Anto, enter. Oke, sip, sudah. Tapi tampilnya 2 kali. Nggak masalah ya, tampilnya 2 kali nggak masalah. Yang penting sudah jalan. Lanjut ke fitur login. Oke, fitur login. Oke, buka kembali aplikasi kalian. Kita akan melihat kita membutuhkan data apa saja yang perlu kita kirim ke aplikasi API kita untuk melakukan login. Nah, oke, mari kita lihat. Ini adalah aplikasi API kita. Kita lihat di sini mana yang login. Yang login di bagian yang ini, sign in. Oke. Mari kita lihat data apa saja yang perlu. Data email sama data password. Ya, ini ya bodinya. Email dan password. Oke. Mari kita eksekusi langsung saja. Ngapain dulu kita? Oke, yang pertama kita persiapkan dulu form loginnya. Sekarang kita pergi ke halaman login, kita lihat mana formnya.
Ini inputannya mana? Inputannya ini. Oke, kita tambahkan dulu required. Name-nya apa? Email. Yang ini jangan lupa kita komen saja. Terus yang ini required. Name-nya apa? Password. Yang ini jangan lupa kita komen. Lalu kita simpan. Setelah itu ngapain lagi? Nah, bikin fungsi baru lagi, sama ya. Mirip-mirip cara mengerjakannya. Asynchronous function on submit. Tipe datanya apa? Event, from event, HTML, from element. Nah, oke. Terus sudah, apa lagi? Lalu kita tambahkan on submit-nya ini ke dalam atribut tag formnya. On submit. Sip, oke, sudah. Selanjutnya ngapain? Fitur login. Nah, setelah itu mari kita buat fungsi sign in pada file api/index.tts. Oke, ini mirip ya yang kayak yang sebelumnya tadi. Jadi fungsinya ini nanti fungsi yang menghubungkan aplikasi kita ke API-nya. Itu ada di file ini. Indeksnya di dalam folder API. Mari kita bikin dulu interface-nya. Ya. Copilot membantu sekali memang. Export asynchronous function, sign in, data, login data. Nah, ini kita pakai Copilot aja supaya cepat. Oke, ini tipe return-nya kalau teman-teman perhatikan yang ini ya, promise string. Oke, con respond ada yang berubah. Nah, ini kita ubah saja, kita sesuaikan karena Copilot belum tentu benar ya ngerjainnya. Kode, error, sama token. Tuh kan, kadang ada yang salah ya Copilot ini. Oke, sudah ya. Sudah betul semua sepertinya, kecuali ini. Ini itu kayak gini yang benarnya. Sip, sudah. Oke, sudah selesai. Apalagi selanjutnya? Biar cepat. Nah, sekarang kita import. Balik lagi ke file login.tsx. Kita import sekarang. Kita import apa dulu? Use effect sama use use state. Karena kita udah punya form event sama use effect, kita cuman import yang use state doang. Use state, terus kita import dari API, add API apa tuh? Import from add / API. Yang diimport apa? Login data sama sign in. Apalagi ada lagi nggak? Oh ya, itu doang. Sip, sudah. Mari kita di bawah router kita bikin variabel. Oke, jangan pakai snippet lah. Cons, kita bikin variabel sama lagi, is loading. Sudah, terus buttonnya kita tambahkan lagi. Disable-nya. Disable sama dengan is loading. Terus di sini is loading, tampilkan itu. Oke, terus ini kita disable opacity min 70. Sudah. Next. Balik lagi ke fungsi on submit-nya. Sekarang kita ubah fungsi on submit-nya menjadi seperti ini. Oke, mari kita lakukan. Sama aja ya yang kayak sebelumnya, event.prevent default supaya aplikasi kita tidak merefresh ketika disubmit. Terus kita ambil data dari formnya, form data equal to new form data. Terus kita bikin variabel data sesuai dengan tipe data login data, sama dengan email form data .get ya, dibantu sama Copilot ya. Terus ngapain lagi? Baru kita jalankan lagi try and catch-nya. Try and catch, jangan lupa finally set is loading to false. Yang try-nya, oke, yang catch-nya apa? Terus error message. Jangan lupa tambahkan any supaya jangan error. Oke, kita set is loading dulu. Terus kita panggil API-nya yang akan mereturnkan token. Ya, kalau teman-teman lihat di sini itu akan mereturnkan token. Ya, ini. Oh iya. Oke, nanti ada perubahan di bagian kode yang ini. Nanti kita akan coba lihat bagaimana apa yang akan berubah. Di await sign in data, terus
Nah, kita simpan tokennya ke local storage. Kenapa kita simpan di local storage? Supaya kita bisa mengakses tokennya ini nanti ketika kita yang apa ya, sebagai jadi tokennya ini sebagai penanda kalau kita sudah login ke dalam aplikasinya. Makanya kita simpan di local storage. Sudah, baru kita redirect ke halaman router.replace ke halaman home. Ya, halaman home ya, slash itu halaman home. Sudah. Adakah lagi? Nah, ini kalau kita coba, nah sebenarnya punya teman-teman itu akan mirip seperti ini, ya kan? Nah, tapi kalau kodenya seperti ini ada error. Nah, kita coba sama-sama ya. Kita tadi misalnya login pakai yang Anto. Emailnya apa deh? Nah, ada error kan? Errornya sama. Gini. Padahal udah diperbaiki tadi kan? Nah, kenapa bisa error terjadi? Padahal sebelumnya sudah diperbaiki. Nah, mari kita lihat lagi kode aplikasi API untuk endpoint sign in. Nah, ternyata kita melakukan redirect. Yang ini. Nah, seharusnya sebenarnya kalau kita melakukan direct itu boleh. Tapi nggak tahu itu di Flash kenapa dia nggak bisa. Nah, tetapi kemungkinannya Flash Core itu tidak support fitur ini. Kan tadi kan kita mengatasi fitur yang error ini kan menggunakan Flash Core ya. Yang ini kode yang ini ya. Nah, tadi juga yang register kan tadi sudah berjalan tuh baik-baik aja. Nah, tapi ini kok malah error lagi. Errornya pun sama. Nah, sepertinya memang untuk redirect ya. Ketika responnya itu menjadi redirect, itu kemungkinan si Flash Core itu nggak support itunya, redirectnya, fitur redirect. Makanya yaudahlah, kita komen saja, kita nggak perlu gunakan, kita jadinya gunakan yang seperti biasa, yang return JSONify, sama kayak yang lain-lain ini, return JSONify. Nah, tokennya ini nanti yang kita ambil tadi di sini. Nah, yang jadi seperti ini. Nah, coba kita balik lagi. Udah ya. Coba kita tes lagi apakah sudah berfungsi. Nah, berfungsi ya. Ini halaman home-nya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di modul, sebenarnya aku udah selesai. Yang ini bikin halamannya, home-nya udah selesai. Cuman karena ini aplikasinya yang aku bikin lagi ya. Ini yang aku bikin di kampus, yang aku bikin di rumah untuk membuat modul praktikum. Yang ini aku bikin yang di kampus aplikasinya. Itu yang udah selesai, yang sudah ada halaman home-nya yang kayak gini jadinya ya. Yang ini belum ada halaman home-nya, belum aku ganti. Tapi intinya seperti itu untuk fitur loginnya. Oke? Nah, untuk ongoing-nya teman-teman, silakan tugas besar kalian selesaikan, lalu screenshot hasilnya masukkan ke halaman ke laprak ini. Gitu aja, gitu aja hasil untuk ongoing-nya. Ini pertemuan terakhir. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini ya. Semoga membantu, dan juga kalau ada bingung pertanyaan apapun sekitar mata kuliah ataupun sekitar bidang lain, teman-teman boleh tanyakan kepadaku. Oke, terima kasih teman-teman dan selamat malam.